Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan putra terbaik Minang, yaitu Mak Datuk Yusper Patih. Yeah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang matrilineal. Sebetulnya apa sih matrilineal gitu loh? Banyak orang bertanya, apa itu matrilineal? Matrilineal itu adalah menarik garis keturunan dari ibu. Yeah. Dan di seluruh dunia penganut aliran ini tidak banyak. Hanya beberapa di Cina ada, di Ghana, Afrika ada, di Panama, India maupun di Gurun Sahara itu ada beberapa suku yang menganut garis keturunan ibu. Nah, Minangkabau adalah salah satu suku terbesar yang dimiliki Indonesia dan menganut garis keturunan ibu yang kadang-kadang nih Mak, ada yang bilang kita punya pepatah ada besan di sarak, sarak besan di kitabullah. Nah, sedangkan di Islam itu kan garis keturunan dari ayah. Ini yang sering menimbulkan pertentangan atau ada orang yang mengatakan bahwa ini pertentangan enggak ya gitu kan. Nah, jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, sebelum kita mendengar jawaban dari Mak Datuk, saat ini Kabalai podcastnya BPNB Sumbar itu tidak di studio mini kami, tetapi kita melakukan rekaman di luar Kota Padang, di luar studio, dengan background, jangan disangka ini adalah background yang artificial atau background yang gambar ya. Kita sekarang kan memang benar-benar berada di pinggir Danau Manijo ya Mak ya. Bukan lukisan ya. Bukan lukisan, meskipun nanti digambar pasti nampaknya seperti lukisan. Jadi sudah saya informasikan sekarang sahabat budaya di seluruh Nusantara bahwa ini benar-benar saya berada di pinggiran Danau Maninjau. Nah, jadi Mak bisa diterangkan nggak atau ada pendapat Mama kenapa kita itu menganut sistem matrilineal? Baiklah. Matrilineal artinya mengambil garis keturunan dari garis keibuan, kan itu. Sedangkan patrilineal yaitu kekuasaan berada di tangan perempuan. Patrilineal dari ayah ya gitu ya. Itu bedanya matrilineal bahwa garis keturunan dari ibu. Kemudian matriarkat artinya perempuan yang berkuasa. Itu bedanya milenial dengan matriarkat. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa di Indonesia ini satu-satunya suku bangsa yang menganut suatu sistem kekeluargaan matrilineal adalah Minangkabau. Tidak ada satupun di Nusantara ini yang mengambil garis keturunan seperti Minangkabau. Terkecuali ada beberapa suku bangsa di Afrika barangkali ada, di Amerika suku Indian barangkali, tapi umumnya dari Asia Tenggara sampai ke Nusantara tidak ada yang memakai sistem kekeluargaan matrilineal. Kemudian Islam masuk. Bahwa Islam masuk ada yang mengatakan di abad ke-12, ada yang mengatakan abad 10. Yang jelas waktu Islam masuk, Minangkabau sudah matrilineal. Sebelum Islam masuk, sebelum Islam ada, kita sudah matrilineal. Sudah matrilineal. Mungkin saat itu mengatakan nasab. Tapi setelah Islam masuk ke Minangkabau, membawa paham Rasulullah bahwa nasab daripada orang manusia itu adalah dari ayah, bukan dari ibu. Nasab ya. Jadi maksudnya di situ ialah bahwa garis keturunan yang benar yang diakui sampai ke atas dan ke bawah adalah dari keturunan ayah. Sekarang orang Minangkabau memakai keduanya. Bukan garis keturunan yang dipakai dengan istilah bukan nasab ya, bukan nasab dipakai, tapi suku, bersuku kepada ibu, bernasab kepada ayah. Gitu. Jadi nasab ini memang memerlukan ada pengaruhnya ataupun mempunyai nilai-nilai hukumnya seperti pusaka itu diatur oleh Raid Arta Pusaka Tinggi Rendah kan. Kemudian mengenai perwalian seorang wanita di Minangkabau itu mesti dinikahkan oleh ayahnya atau kakeknya atau saudaranya atau saudara seayah gitu ya. Nah, itu yang dikatakan nasab. Jadi bagi keduanya orang Minang mengatakan bersuku kepada ibu, bernasab kepada ayah. Contoh, Buya Hamka sendiri namanya itu, Hamka itu nama kependekan.
Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu nasab. Iya. Haji Abdul Malik, si Malik ini adalah adalah anak daripada daripada Haji Abdul Malik Karim, anak dari Karim. Karim ini adalah anak dari Amrullah. Jadi Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu nasab. Tapi sebagai orang Minang, Buya Hamka itu mengakui dan mengklaim memang dirinya itu sebagai orang Minang yang bersuku. Sukunya Tanjung itu loh. Oh, suku ibunya berarti. Iya, suku ibunya Tanjung. Jadi Buya Hamka bersuku Tanjung. Malah beliau memangku jabatan kepala adat. Datuk Indomo. Beliau Datuk Indomo gelarnya itu. Indomo. Iya, jadi bukan saja mengakui, malah ikut peraturan-peraturan adat itu di dalamnya bahwa beliau itu adalah kepala suku. Beliau itu adalah nenek mama. Yang gelarnya Datuk Indomo, dipakai kedua-duanya itu. Jadi sebagai Muslim dia memakai nasab, sebagai Minang dia memakai suku. Nah itu. Kemudian kenapa? Dari mana orang Minang mencontoh? Dari mana orang Minang itu bertolak bahwa kita bersuku kepada ibu, bukan kepada ayah seperti orang Batak atau orang Manado kan, pada ibu. Begini. Ada memang satu cerita ini legenda tahulah kita kan Tayan Tengga. Yaitu bahwa pada suatu saat Datuk Ketemunggungan, Datuk Perpati ini berlayar. Kemudian perahunya ini tersekat karang, Tanglawi ya. Tersakit karang. Sudah itu orang melompat ke dalam untuk mengeluarkan sampan tadi dari karang itu. Siana membantu, seluruhnya adalah kemenakan. Dan anak tidak membantu, anak mencaliak menonton saja. Itulah sebabnya karena kemenakan Bajaso, maka kemenakanlah turunnya segala sesuatu itu. Biar pemerintahan adat, biar harta pusaka kepada kemenakan. Itu legenda. Entah iya, entah tidak. Jadi dalam hal itu ada sesuatu analisa daripada cendekiawan itu ya, bahwa ini perlu dipertimbangkan ini. Benar. Ada 3 faktor, ada 3 alasan orang Minangkabau itu berbangsa kepada ibu, bersuku kepada ibu, dan ini boleh kita pertimbangkan wajar apa tidak kan gitu. Yang pertama alasan cinta kasih. Alasan cinta bahwa sejak dari zaman manusia gua sampai modern sekarang, itu hubungan anak dengan ibu lebih akrab daripada anak dengan ayah. Sampai sekarang. Karena ayah itu operasionalnya keluar mencari nafkah, berburu, berdagang dan segala macamnya sampai sekarang. Bahwa waktu dia keluar rumah, anaknya masih tidur. Setelah dia pulang, anaknya sudah tidur. Artinya jarang pertemuan itu, keakraban antara anak dan ayah itu jauh. Tapi ibu itu siang malam setiap saat apapun alasannya dan ibu tetap didampingi anaknya. Jadi hubungan antara anak dan ibu itu begitu akrab, seakan-akan dua badan satu nyawa. Jadi inilah yang berkembang. Dari mulai dia menghamilkan, dari mulai kemudian melahirkan, mendidik, mengasuh, mengajar segala semua dengan ibu. Ibu yang punya peran penting. Ibu yang punya peranan. Jadi wajarlah kalau orang Minangkabau itu mengangkat ibunya sebagai perempuan yang paling berjasa dalam hidupnya. Itu adalah ibunya dan itulah diambil kepada asal usul suku, kan gitu ya. Orang yang berjasa. Jadi pantaslah orang Minangkabau itu bahwa dia cintanya kepada anak, tanyakan kepada orang perempuan yang pernah punya anak. Nggak bertentangan dengan Islam kan, Wak? Jauh enggak. Kemudian si anak pun begitu juga. Ibunya itulah sebagai pelipis laranya. Ibu itu tempat mengadu. Haus dia tengah malam, ibunya belum apa-apa, ibunya nyamuk seekor, ibunya juga kan mau cebok, mau apa saja. Keinginan anaknya sejak dari mulai dalam kandungan sampai bayi sampai kanak-kanak, ibu yang berjasa. Pantas nggak orang Minangkabau mengangkat perempuan itu sebagai bunuh kandung, sebagai induk persukuan? Memberikan tempat yang tinggi. Yang tinggi dan itu sangat layak. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua yaitu secara matematika. Kalaulah dikatakan hubungan ibu dan ayah itu sebagai suatu perkongsian,
Iya. Ya, umpama ini maaf, sebagai pengkhususan tani umpamanya ya, bahwa ayah dan ibu itu sama-sama mengelola sawah. Akan tetapi asetnya lebih banyak ibu dari ayah. Yang pertama sekali bahwa mereka punya bibit awal sama, banyaknya sama, maaf ngecek, sama banyak, ya kan? Banyak sama banyak. Nah sekarang siapa punya sawah? Ibu. Nah rahimnya ibu kan. Kemudian ibu nampunya nan menyanyi nan mayari tetap ibu. Iya. Iya kan? Kemudian supaya padiko subur dan memupuk sia. Ibu masih. Kemudian supaya apa namanya itu hama-hama ini supaya disemprot segala macam dibawa ke posyandu kan? Iya. Iya ibu kan? Iya. Di saat terakhir panen menyabi mayria kan, itu kan ibu seluruhnya kan. Jadi dalam proses bertani pun yang lebih banyak berperan perempuan kan, Mak? Iya, justru tadi ayah kan bibit awal, kemudian memasuklah, umpamanya memerlukan pupuk segala macam itu kan ayah, dua ayahnya, peran ayah dua. Pertama bibit awal, kedua mungkin memasuk yang dibutuhkan. Akan tetapi ibu ada 6, ya kan? 6 peran dibanding 2, ya kan? Nah. Jadi secara matematika banyak ibu. Banyak ibu. Kemudian ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa pada suatu saat sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, selain daripada boleh Mama dekatkan mic-nya? Oh iya ya lupa. Madoknya keberang. Ulang lah dek ya. Diulang ya. Enggak. Jadi seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, selain daripada engkau ya Rasulullah, siapa yang wajib kami muliakan Rasulullah? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Sudah itu ibumu. Nah, sudah itu siapa lagi Rasulullah? Ada lagi? Ada. Siapa? Bapakmu. Baru yang ketiga. Yang ketiga. 3 untuk ibu, 1 untuk bapak. Sebanding nggak dengan 6:2 dengan 3:1? Sama. Wajar. Jadi orang Islam, orang Minangkabau itu mengamalkan ajaran Islam sebelum Islam masuk, dia sudah menggunakan itu. Iya. Alun Japang leho. Nah itu istilah kami dia punya di Paremannya. Alun tibo ajaran tu ledo Islam lah memakai ajaran itu. Jadi masalah itu secara logik, secara apa namanya matematika ya. Nah sekarang secara logika. Secara logika seorang bayi yang lahir, yang dilahirkan ibunya, ya kan? Itu pasti anak ibunya. Anak yang lahir, ya, pasti anak ibunya yang melahirkan. Pasti itu. Walaupun itu anak tabung, ya, bayi tabung, tapi tetap ibunya melahirkan. Nah sekarang, apakah pasti seorang bayi yang lahir itu adalah anak suaminya secara biologis? Benar. Belum tentu kan? Belum tentu. Mungkin saja ada kecelakaan waktu dia, mungkin saja ibunya selingkuh dulunya, maka secara biologis bukan anak dia. Nah, itulah barangkali makanya dikatakan dalam Islam itu bin Yusbir bin Jalil. Anu kata ayah masih Jalil, itu anak den tuh. Kata Jalil kan. Binti itu anak den dan di situ. Jadi ibu tidak perlu lagi kan? Nggak perlu ada penguatan dengan ditabalkan dalam nama ya. Nggak perlu diklaim lagi itu anak dia, orang tahu kok. 9 bulan 10 hari dia menghamilkan, bidan sendiri mengeluarkan itu, menolongnya kan, mengatakan perutnya. Memang saya yang menolong itu anak dia. Tidak perlu lagi ibu mengatakan anak saya. Nah itu suatu menurut saya ya logika, ya kan? Nggak mungkin seseorang itu tuh bukan anak ibunya. Tapi belum tentu anak ayahnya, kan gitu. Jadi barangkali ketiga faktor itu, ketiga alasan itu barangkali itulah alasan orang Minangkabau itu untuk mengambil suku kepada ibunya, karena manusia yang paling berjasa dalam hidupnya itu adalah ibu. Ibu. Nah juga sampai sekarang begini kan, walaupun bukan Minangkabau. Waktu Soeharto jadi presiden, Ibu Tintu kan jadi ibu negara. Waktu SBY, Ibu Ani. Tapi waktu si Megawati jadi presiden, dikatakankah topik ke masjid itu Bapak Negara? Enggak pernah. Benar, Pak. Iya kan? Nah, kemudian ada ibu kota. Enggak ada ayah kota. Bapak kota enggak ada. Ada Bapak kota. Kapal Indo, ada Kapal Indo, ada Papa Indo. Ada kapal Papa enggak ada.
semuanya ibu. Ibu Pertiwi? Ibu Pertiwi, ibu negara, kan Iya. semuanya ibu kan. Jadi memang ibu inilah pakai peranan. Bahkan kunyit itu adalah ampu kunyit. Ampu itu artinya ibu. Iya. Ibu. Ibu jari? Ibu jari tidak ada, bapak jari kan tidak ada. Nggak ada. Jadi karena ibu itulah alasan orang Minangkabau, dan itu sangat logis dan itu sangat ilmiah kalau dikatakan orang Minangkabau itu beralasan karena 3 faktor itu, paling tidak 3. Iya. Ya mungkin lagi yang lain ya. Nah itu rasanya bisa dipertanggungjawabkan dan itulah alasan Jadi orang Minangkabau. tidak ada alasan bahwa ini bertentangan dengan syariat Islam Tidak. dan tidak bertentangan juga dengan adat dasar serak-serak bahasa di Tidak. Kitabullah, justru saling mendukung ya Mak ya Iya, sebetulnya. Ya. Nah, jadi seolah-olah kalau pandangan orang di luar Minang itu, Iya. jadi Bundokan doang atau ibu di Sumatera Barat itu super power. Dia Iya, yang iya, menguasai segalanya. Jadi Iya, iya. kesannya seperti itu Mak. Iya, iya. Jadi kalau menurut Mama gimana nih? Apa betul perempuan-perempuan Minang itu memang super power dan menguasai segalanya? Tidak. Nah. Dia itu cepat terbatas. Cepat terbatas. Terbatas. Perempuan Minang. Kekuasaannya terbatas kan. Artinya Oh. mana yang ibu punya tuh yang mana, ini bukan. Ini kaum punya ini. Oh. Kata mama mengatakan enggak kau punya gitu. Walaupun dia yang memanfaatkan, walaupun dia ngambil hasil padi, dia nunggu rumah, tapi bukan dia punya. Enggak punya awak deh kok, menumpang deh kok. Hak garap, hak pakai, Iya. itulah hak perempuan. Jadi dia diberi, tapi bukan seluruh Tidak kekuasaan seluruh diberikan. kewenangan. Enggak kewenangan berikan dia. Tapi itu bedanya kan matriarkat memang begitu. Ini Kalau matriarkat kan tangan besi berkuasa penuh. Iya. Ini matrilineal. matrilineal. Jadi dalam hal itu perempuan dalam hal itu bukan super body, bahwa bukan semau gue. Iya itu. Bukan bakat tuden, enggak bisa. Dia tuh terbatas. Nah, diberikan kebebasan tapi terbatasannya sampai sini. Tidak boleh kami berbuat lebih banyak dari ini. Maka di Minangkabau dikatakan wanita bunda kandung itu amban purua aluang bunian. Artinya Mak, Amban purua itu, amban itu ikat pinggang. Purua itu ada puro, ada saku-sakunya tuh. saku-saku itu Iya. namanya purua itu. Iya. Incang, ada orang katakan incang. Nah, itu yang dipegang. Jadi aluang bunian itu di dalam surat-surat berharga atau barang-barang emas ada semacam alung itu ya, kira-kira 50 cm, itu kayu bulat yang dipahat kemudian ditutup. Oh, tempat menyimpan. Tempat menyimpan. Jadi sebetulnya perempuan itu bendaharawati. Oh. Kan megang kunci, Iya. tapi dia itu nggak boleh sembarang buka kuncinya kalau tidak seizin mama. Nah ini Gitu. yang sahabat budaya di seluruh Nusantara perlu ketahui, bahwa meskipun menganut matrilineal, Ya, tetapi bukan berarti segala kekuasaan ada di tangan perempuan. bukan. Tetapi Ya, saling kontrol ya, ada ya. di situ. Jadi Iya. tujuannya sebetulnya kan kalau boleh saya simpulkan, matrilineal itu melindungi perempuan. Betul, iya. Karena apa? Karena menurut agama juga begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Iya. Justru orang laki-laki itu melindungi, memelihara orang yang dilindunginya itu perempuan. Iya. Ya, jadi itu kewajibannya itu sebagai orang laki-laki untuk melindungi perempuan. Tapi bukan berartinya malapihkannya tali-talinya, enggak. Nah, sampai di sini cuma kalian. Nah, dalam hal itulah bahwa orang Minangkabau itu begitu teliti, begitu itu ingat kepada kedudukan perempuan itu. Sebab kalau bukan begitu, si Barat umpamanya si perempuan ini orang lain menyatakan ya, Iya. bawa suami, ya kan? Kalau meninggal suaminya atau suaminya sakit-sakitan, siapa nanti yang menanggung jawab? Nah, dalam ini itulah perempuan ini dilindungi dan diberikan semacam subsidi dari adat kan, Dari harta dilindungi pusakunya. dari harta pusaku tinggi tadi. Iya. Nah, itu menyebabkan bahwa itu adalah bentuk pemeliharaan, bentuk tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan, karena perempuan ini adalah kepala Yang pembawa ibu garis tadi. suku, Iyo, yang membawa yang ini. dimuliakan itu, Iya. perempuan dimuliakan. Jadi gini Mak, ada juga yang konotasinya begini kan, saking super powernya, makanya perempuan Minang itu kalau nyari jodoh juga boleh milih. Makanya ada istilahnya yang perempuan Minang itu kan melamar Mak. Iya, Nah kalau di tempat lain itu kan iya. tabu namanya perempuan melamar. Nah ini gimana Minang melihatnya gitu loh? Apa ya perempuan yang harus jalan-jalan ke sana-sana terus nyari laki-laki, nah misalnya kayak gitu Tidak, kan? tidak. Nah
Filosofinya bagaimana, Mak? Bukan perempuan melamar laki-laki, Iya. tapi keluarga perempuan mendatangi keluarga laki-laki untuk anak gadisnya jadikan suami. Jadi bukan pribadinya loh. Iya, Ya, benar. dan itu boleh. Dalam Islam itu nggak salah. Buktinya, Khadijah itu melamar Rasulullah melewati Abu Talib. Oh. Itu Jadi dia melamar. Jadi bukan calon pengantin ya yang melamar. Bukan itu di Minangkabau bukan begitu. Iya. Perkawinan yang ideal di Minangkabau adalah persepakatan antara kedua keluarga yang bersangkutan. Jadi nggak boleh dia tuh dalam adat kawin nikah pak pekan tulisan agama ada wali, nggak bisa. Dalam adat itu bukan perkawinan ideal, bukan melanggar adat itu. Jadi Ya, kenapa yang kok benar. perempuan ini, kok keluarga perempuan yang mencarikan jodoh itu ininya apa? Filosofinya atau nilai-nilai yang pengen disampaikan apa sebetulnya, Mak? Begitu sayangnya orang Minangkabau kepada perempuan. Nah, beruntunglah Anda dilahirkan sebagai perempuan Minang. Iya. Kan gitu, umpamanya rumah pedusi anak awak pedusi ke perempuan baik Iya. karimbo mencari kayu rumah, mencari bahan rumah kan cari Dari anak lahir tuh dia sudah siapkan tuh. ke ladang karimbo kan ke rumah untuk kau. Kemudian baik ke satu padang ataupun suatu daerah kan mencarikan dibikinkan sawah, dipetakan sawah tulisnya untuk kalian untuk memproduksi. Iya. Sampai pun suaminya dicarikan. Saking sayangnya. Nah, itu. Jangan Jadi sampai anak perempuannya nanti merasa ya waktu iya berumah betul. tangga. Jadi dia tuh nggak boleh umpamanya seleluasa mencari itu kalakiden, katanya nggak bisa. Nan elok di kami, ketujuh di kau. Oh, Nah, itu rumusnya itu. rumusnya ya. Rumusnya senang orang yang mencari sesuai orang yang memakai. Iya. Nah, jadi dalam itu nggak boleh katanya tuh nang ketujuh dia itu pacar dan segala macam. Ada Nggak istilah bisa. menurut Minangkabau kan. Ah. Sesuai dulu. Nah, jadi sekarang kan itulah fenomena yang terjadi. Yang mama tuh yang mama tiga menikah sekali. Itu yang ketujuh dia nak den. Nah, Jadi kalau sekarang kondisinya sekarang begitu. udah nggak kayak dulu lagi, Mak ya. Justru itu sesuatu yang sudah hilang. Nah, Nah, itu. kalau dulu memang mama yang mencarikan jodoh untuk kemenakan Iya, gadisnya. mama dan keluarga besar lah. Iya. Gitu kan. Itulah dinilainya orang ini baik atau tidak, keturunannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, moralnya segala macam. Dipilih orang untuk menjadi bibit keturunan sampai ke bawah. Iya, jadi ditengok bibit bobot dan bobotnya. Betul ya, itu maksudnya. Cuma anak sekarang udah nggak bisa pakai itu lagi, mana, Pak? Tidak mutlak ada, Iya. cuma sebagian. Tetapi masih kalau bisa nilai-nilai itu tetap dipertahankan. Iya. Sekarang kan begini, umpamanya segala dia yang ngurus segalanya sampai ke pelaminan, sampai ke catering segala macam, dia yang mematok ari segala macam kan. Iya. Tinggal si mama itu tinggal manekin. Sebenarnya bukan begitu. Taruhlah dia punya rancangan tapi minta permisi dulu kan. Bagaimana ini apa kami, program kami. Nah, oke lah. Jangan memaksa. Iya. Itu kami ini ketujuh. Iya. Nggak elok di sini nanti itu. Nggak di kemikian. Kan itu. Jadi itulah otoritas dari mama itu. Kalau sekarang itu kan sudah mulai longgar kan. Peran mama itu ya, Mak? Peran mama sudah mulai keropos lah gitu ya. Iya. Di sebagian daerah. Dan itu tuh seharusnya adalah kewajiban generasi sekarang untuk meninjau hal-hal yang demikian tuh. Jangan sampai berubah nilainya itu. Iya, Trendnya bisa berubah. Iya, mengembalikan itu tadi, Mak. Paling tidak kan sahabat budaya di seluruh Nusantara ini untuk yang gadis-gadis Minang, remaja-remaja Minang itu kan. Iya. Kalaupun mau memilih jodoh, lapor dulu sama mama, enggak, Mak? Ya silahkan dulu, ada yang setuju kan. Nah, Iya. kemudian ada kan pendekatan, ada kan kata orang itu memang orang baik, yang perlu keyakinan. Iya, Nah. yang penting kan satu Satu keyakinan. keyakinan. Sekarang kan orang karena melihat orangnya ganteng, orang melihat orangnya kaya, berkedudukan, kan punya figur, Mm-mm. yang lain-lain itu sudah Hilang. hilang, sudah kabur. Ya. Nah. Berarti sebetulnya begini, Mak. Ini mumpung lagi seru nih. Ada nggak cara memilih jodoh di Minang itu? Ada nggak poin-poinnya yang wajib? Yang pertama pasti jelas harus seiman. Iya. Ada lainnya nggak, Pak? Resep-resep itu sebetulnya yang sekarang orang sudah nggak memperhatikan itu lagi. Itu kan umum itu sejadikan, dan itu sebenarnya kan manusiawi itu kan. Iya. Rancak, Ya, keyakinan gagah. Cuman bukan hanya itu. Yang penting kan di Minangkabau itu moralitas. Moralnya Pak,
walaupun ini gagah, walaupun ini batu kuanam di Tanah Abang, tapi kalau moralnya itu cacat, kumari babi misil macam itu, yang laki dia nak dihalangi. Pikirkan, sebab nantinya akan begitulah perangainya sampai akhir. Kalau tidak sekiranya dari awal-awal kita ingatkan. Karena mencari kilek loyang orang kan, tahu-tahu itu tuh dia berbahasa puah, bukan ameh kan. Itu yang terjadi. Jadi kan Mak, ada sebenarnya kan yang menggelitik saya gitu loh, bahwa orang Minang, khususnya laki-laki Minang tuh kan, bercerai itu kan pantang sekali tuh. Betul. Tambuh boleh kan tak gitu. Nah itu gimana? Jadi masalah bertambah itu sebetulnya itu kan manusiawi. Itu bergantung kepada orangnya. Tidak melanggar syariat, Mak. Tidak, menurut saya. Nah, Rasulullah juga banyak kan istrinya yang perlu dalam itu tuh menjawab tidak boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat, yang perlu adil. Like adil waktu adil ini tuh yang rumit, ya kan? Kemudian dalam hal itu orang pernah bertanya kepada Buya Hamka, Buya, ayah Buya itu istrinya banyak, bahkan ipar Buya istrinya banyak, dicarikan oleh ayah Buya sendiri. Saudara-saudara sahabat Buya itu banyak istrinya. Kok Buya cuma ciek saja? Nah, jadi kata Buya, orang yang mencari yang lain itu karena menutupi kekurangannya. Ada yang kurang di istrinya, dicarinya tambahnya dari yang lain. Kalau dia nama serius di itu, ada sadonya masakannya lama, terikanya. Kan licin, ya enggak? Memberikan banyak anak, senyumnya manis. Untuk apa mencari lain-lain? Jadi udah paket lengkap ya, Mak? Iya, jadi orang babi ini bertambah tuh menutupi apa yang tidak ada di istrinya itu cari yang lain. Yang enggak boleh nyari-nyari ya kekurangan istrinya. Ini pesan untuk anak muda Minang nih. Jadi menceraikan anak orang enggak boleh, tapi tambah boleh. Yang penting itu tadi yang pesan Mak Datuk tadi, bahwa yang penting adil. Terus seperti yang disampaikan Buya Hamka, bahwa kalau ada kekurangan itu bisa ditutupi, tapi jangan pernah mencari kekurangan pasangannya untuk menjalankan yang itu ya Mak ya. Iya betul ya. Jadi gini Mak, terkait dengan matrilineal tadi gitu kan. Kalau saya boleh simpulkan bahwa ibu di Minang itu memegang kunci semuanya. Betul ya. Termasuk rahasia anak dan segala macamnya gitu. Jadi kenapa saya pernah mendengar Mak, bahwa untuk garis keturun misalnya untuk memilih mama kepala waris ataupun keturunan gelar-gelar saku itu tadi, itu harus bertanya sama Bunda Kanduang, Mak. Maksudnya kenapa gitu? Bunda Kanduang itu yang lebih paham tentang tingkah laku orang di rumah, di lingkungan dia tuh kan, perempuan itu kan halus kan perasaannya. Dia tahu orang yang berpura-pura, orang yang serius. Sebenarnya peran dari ibu itu karena merasakan. Karena dia itu dengan perasaan dia menilai orang itu, bukan dengan pikiran. Nah itu sebabnya jenazah itu disembayangkan kalau perempuan itu di tengah tentang hatinya, kalau perempuan, kalau laki-laki tentang kepalanya. Jadi kalau perempuan bilang saya rasa, kata perempuan, tapi kalau laki-laki saya pikir. Itu bedanya. Jadi perempuan itu yang lebih peka gitu ya, lebih sensitif. Dia membaca dengan hati. Betul. Nah dia melihat seorang wajar tidak sebagai pemimpin. Boleh tidak ini, kadang-kadang anaknya masih remaja kan, ikut bisa jadi mama nanti kok katanya. Kata si Bunda Kanduang kan. Rekomendasi dari Bunda Kanduang ya Mak ya? Iya betul. Untuk memilih siapa-siapa yang akan melanjutkan, mau kepala waris ataupun mau yang mendapatkan gelar gitu. Walaupun dia bukan memutuskan. Tetapi dia merekomendasikan. Iya betul. Pasti dalam penunjukan pemimpin adat itu pasti melibatkan Bunda Kanduang ya Mak? Iya betul ya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah terkait dengan matrilineal, salah satu suku yang ada di Indonesia, suku besar yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa melihat dengan jelas sekarang alasan-alasan orang Minang itu menganut garis ibu ternyata adalah untuk melindungi seluruh masyarakatnya atau seluruh pengampu budayanya agar kita tetap bisa eksis di dunia yang beraneka ragam ini. Terima kasih sahabat budaya.